Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan kitab tersebut, dan sekarang kita melanjutkan hadis-hadis tambahan yang ditambahkan oleh Ibnu Rajab ya, rahimahullah taala. Dan insyaallah hari ini kita akan membaca hadis yang ke 45 ya. Nah, hadis yang ke 45. Baik, silakan Pak Ardan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang berapa ya, Ustaz ya? Nih, 45. 45 ya. Nah, Al-Hadithul Khamis wal Arba'un. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fathi wa huwa di Makkah yaqul innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitah wal khinziri wal asnam. Faqila ya Rasulullah ara'aita shuhumal maitah fa innahu yutla biha as-sufun wa yudhanu bihal julud wa yastasbihu bihan nas. Qala la huwa haram. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dhalik qatalallahu al-yahud innallaha harrama alaihimus shuhum fa ajmaluhu thumma fa'uhu fa'akalu thamanah. Kharrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Baik, ayat terjemahin. Hadis ke-45 dari Jabir ibni Abdullah radhiyallahu, semoga Allah meridhai keduanya. Sesungguhnya dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun pembukaannya, ya. Penaklukan ya. Yaitu penaklukan Mekah, berkata, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan berjualan khamr dan maitah. Maitah itu mayit, Ustaz. Dan maitah bangkai ya. Bangkai dan khinzir babi ya, Ustaz ya. Ya. Wal asnam. Asnam itu apa, Ustaz? Berhala. Oh, berhala. Oh iya, berhala. Maka dikatakan ya, Ustaz ya. Ya Rasulullah, aku apa pendapatmu tentang syuhumal maitah? Syuhum apa, Ustaz? Lemak. Oh, lemak bangkai. Karena fa'innahu yutla bihasukun, karena dia itu yutla apa? Itu apa? As-sufun itu kan apa namanya, perahu-perahu ya. Iya, perahu-perahu dilumuri dengannya. Oh, dilumuri. Oh, kata kerja berarti ya, Ustaz ya. Fi'li ya, Ustaz ya. Fi'il majhul. Oh, fi'il majhul. Qala yatlu gitu ya, Ustaz ya. Yutla ya, Ustaz ya. Naam. Wa yudhanu
biha yudhanu biha al-julud. Yudhan yudhan apa ya? Yudhan itu diminyakin. Minyakin tadi dilumuri hampir sama ya? Jadi kulitnya itu diberi minyak. Oh, kulit-kulitnya itu diberi. Al-julud. Julud itu kulit tadi, Ustaz ya? Iya, julud itu kulit. Jamak, Ustaz? Iya, jamaknya jildun. Jamaknya jildun. Wa yastasbihu bihannas. Yastasbihu Dari kata misbah. Mencahayai ya, Ustaz, apa? Ya, menjadikannya alat penerangan. Jadi minyak bangkai itu dipakai buat minyak lentera. Karena kalau zaman dulu kan lampu pakai minyak ya. Oh, jadi menerangi ya, Ustaz ya? Apa ya, Ustaz ya? Iya. Ini. Sebagai penerangan aja. Oh, menerang. Jadi penerangan, manusia menggunakannya sebagai penerangan. Nah. Maka berkata, la huwa haram. Tidak, dia itu tetap haram gitu ya, Ustaz ya? Nah. Summa qala Rasulullah, lalu Rasulullah berkata sallallahu alaihi wasallam bersama dengannya, qatalallahu yahud, Allah memerangi Yahudi dan sesungguhnya Allah mengharamkan atas mereka asyuhum. Asyuhum yang bisa kita bahas kan syuhum. Lemak. Lemak ya, Ustaz. Iya. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Baru dia. Belum ada 5 menit. Masih ngantuk, Ustaz. Fa'ajmaluhu, maka diperindahnya, Ustaz ya. Iya. Tsumma ba'uhu, maka dijualnya. Fa'akaluhu tamana, maka dimakannya samannya itu ininya itu minyaknya. Harganya maksudnya mereka memakai uang hasil penjualannya itu maksudnya. Oh, harga uangnya. Ini lagi ngomongin minyaknya babi, Ustaz. Minyak bangkai. Oh, minyak bangkai. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Saya bayar error sedikit. Al-haditsu khabar, al-khamis na'at, wal arba'un waw atof, al-arba'un ma'tuf. An Jabir jar majrur ibni badal abdi mudhafun ilaih, Allahi lafzul jalalah mudhafun ilaih, radhiyallahu anhuma anna hakku tauhidin wa nasbin, punya sebagai al-ha'u sebagai isim anna, sami'a fi'il madhi, rasula sebagai maf'ulun bih, Allahi lafzul jalalah sebagai mudhafun ilaih, sallallahu alaihi wasallam. Dzaraf, Ustaz ya. Nah. Dzaraf al-haqqi mudhafun ilaih, waw wawnya sebagai apa bisa, Ustaz? Bahwa apa kalau bisa menjelaskan kayak gini gimana sih, Ustaz? Wawnya, Ustaz? Nah, ini ya bilangnya wawnya wahal ya. Oh, wahal. Wahal. Wa huwanya itu kembali ke enggak ya, ini bukan wahal ya, tapi waw biasa. Waw istinaf aja. Waw istinaf. Wa huwa berarti ngebadalin ya sih, Ustaz ini? Enggak lah, ini mubtada. Mubtada. Iya, dia di Mekah. Bahwa di Mekah, di Portugal, Makkah. Maksudnya penaklukan Mekah gitu. Oh, nah. Mubtada di khabarnya. Yaqul fil mudhari', fa'ilnya kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna harfu tauhidin wa nasbin, Allah lafzul jalalah sebagai isim inna,
wa rasulahu waw huruf ataf, rasulahu maktuf ke Allah, punya al-ha'u mudhaf ilaih, harrama fi'il madhi, bai'a maf'ul bih, al-khamri mudhafun ilaih, wal maitah waw harfu ataf, al-maitah maktuf ke al-khamri, ini sama, wal khinzir wal asnam juga sama. Taib, cukup ya, ganti sama yang lain. Nah, Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Allah wa iyyak. Taib, selanjutnya kita minta baca Ibu Yulisa ya. Silakan Bu Yulisa. Iya, Ustaz. Faqila. Kalau Ayo. mirab saya belum bisa, Ustaz. Oh, belum bisa. Ya udah, nyimak aja Bu ya. Tunggu kelas baru, Ustaz. Ya, Ustaz. Taib ya. Barakallahu fiik. Ummu Fadal ya. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ummu Fadal. Faqila. Bismillahirrahmanirrahim. Fakila huruf istinaf. Kilanya kaul. Betul ya, Ustaz? Kila itu berkata. Kilanya ya fi'il madhi majhul. Fi'il madhi dikatakan ya, maka dikatakan. Ya. Bentar saya tulis dulu. Fi'il madhi majhul. Ya Rasulullah, ya-nya harfun nida, Rasulullah munada, kemudian Allahnya Allah lafdul jalalah maf'ul mudhaf ilaih. Ara'aita hamzahnya harful istifham. Ra'aita ini fi'il madhi, ta'nya fa'il Ustaz ya? Yang mana? Ta'nya. Fa'il. Fa yang mana sih? Ra'aita. Ta. Kan Fa'nya, bagaimana fa'nya pendapatmu? fa'il ya? Fa'nya fa'il, betul. Fa'il. Suhuma maf'ul bih. Betul kan? Maf'ul bih. Al-maitati mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Fa innahu fa'nya fa ini mangka sesungguhnya bukan istinaf ini. Istinaf ya Ustaz ya. Istinaf. Innahu huruf inna hu-nya ismuha isim ina. Yutla fi'il madhi majhul fa'ilnya kembali kepada suhum ya Tad? Enggak, itu ada belakang. Sufun. Iya. Biha jar majrur, sufun sebagai maaf. Kalau majhul berarti harus ada ini Ustaz. Naibul fa'ilnya. Iya, sufun itu naibul fa'il. Oh, naibul fa'il Ustaz ya. Afwan. Naibul fa'il. Saya catat dulu. Naibul fa'il wa yudhanu wa-nya wawu ataf yudhanu ma'tuf kepada yutla, ya ini fi'il madhi majhul juga, biha jar majrur, juluda naibul fa'il. Betul ya, Dad? Naibul fa'il juluda. Betul? Ya, betul. Hah? Iya benar. Oh, betul. Kurang jelas surah Ustaz. Wa yastasbihu wawunya wawu ataf, kemudian menjadikannya lentera, itu menjadikannya lentera. Ini berarti mudhari ya Ustaz? Fi'il mudhari menjadikan minyak itu manusia menjadi fa'il Ustaz. An-nasu fa'il biha jar majrur. Bihanya jar majrur.
Kemudian qala berkata, ini kembali kepada Rasulullah Ya, berkata yudhanu memang fi'il mudhari. Emang tadi Ibu bilangnya fi'il madhi, Bu, yudhanu. fi'il mudhari ya, Ustaz. Ya, fi'il mudhari majhul. Mudhari. Qala fi'il madhi, fa'ilnya kembali kepada Rasulullah. Lam nafi, huwa ini mubtada ya Ustaz. Mubtada, kemudian haramun khobar. Nah. Tanggung. Summa, lanjutan? Ya, lanjut. Lanjut. Summa ini isim atof atfin. Apaan? Harfu atfin. Betul kan? Iya, Ibu bikin bid'ah baru. Apaan? Qala fi'il madhi Rasulullah sebagai fa'il, Allahu lafdzul jalalah sebagai maf'ul mudhof ilaih, inda ini dorof, zalika ini mudhof ilaih. Isim isyarah sebagai mudhof ilaih. Betul tak? Betul. Mudhof ilaih. Qotala ini fi'il madhi, Allahu sebagai fa'il, Yahuda sebagai maf'ul bih. Nah. Isim inna huruf taukid, harfu taukid wa nasbin, Allahi sebagai ismuha, isimnya, harrama fi'il madhi alaihim ala jar majrur him ya betul, jar majrur suhuma ini maf'ul bih ya Ustaz ya, suhuma. Ya, tadi harama fa'ilnya mana? Sebentar. Harama fa'ilnya kepada Allah Ustaz. Terus khobarnya inna mana? Khobarnya inna suhuma. Apa alaihi? Betul ya, Dad? Jumlah dari haram alaihimus syuhuma ya. Jumlahnya. Itu khobarnya Ustaz ya. Baik. Nah. Fa ajmaluhu ini berarti jawab ya Ustaz ya. Ya. Harful jawab. Ajmaluhu ini fi'il madhi ya Ustaz ya. Oh. Nah. Fi'il madhi, hu-nya maf'ul bih. Maf'ulun bih. Kemudian wawunya tadi udah bilang apa? Fa'il belum? Oh iya. Wawunya fa'il, wawu jamak ini Ustaz ya. Wawu jam'un sebagai fa'il. Kemudian al-ha'u sebagai maf'ulun bih. Summa ini harful atfin. Ba'u berarti fi'il madhi. Fi'il madhi, kemudian wawu ini fa'ilnya adalah wawu jam'un. Haknya sebagai maf'ulun bih. Kemudian fa'akaluhu, fa'nya ini harful jawab ya Ustaz ya. Akalu ini madhi, fi'il madhi. Kemudian wawu fa'ilnya wawu jama'. Ini mahdhuf nunnya itu karena ini Ustaz ya. Karena sebagai ada harful itu. Ini kan hilang. Emang ya, itu ya? Hilang sih. Emang asalnya begitu kalau fi'il madhi mah. Kan akala astagfirullahaladzim. Betul Ustaz, betul. Betul. Afwan. Sama nahu. Samana maf'ul bih. Maf'ul bih, betul. Maf'ul bih, hu-nya mudhof ilaih. Kharajahu fi'il madhi, hu-nya maf'ul bih, Bukhari sebagai fa'il, wawunya wa muslimun atof, muslimunnya ma'tuf Ustaz. Taib, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Taib ya, hadis yang ke 45 ya, al-hadisul khamisu wal arba'un
an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'am al-fath wa huwa bi Makkah yaqul. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai keduanya, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada tahun penaklukan, yaitu penaklukan kota Mekah. Rasulullah bersabda, "Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr, ya, minuman keras, kemudian bangkai, kemudian babi dan juga berhala. Jadi di sini berisi larangan jual beli barang-barang tersebut. Artinya agar tidak ada yang mengira bahwa khamr ini cuma haram diminum, tapi kalau dijual boleh. Ini jelas nggak boleh. Ya. Jadi barang yang telah Allah haramkan, maka haram zatnya, haram pula keuntungannya. Sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Maka seseorang yang melakukan jual beli, misalnya minuman keras, maka dia berdosa, ya, karena ini perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun bangkai. Ya, bangkai, misalnya hewan mati sebelum disembelih, maka dia ini haram dagingnya. Nggak boleh dimakan dan nggak boleh dijual. Kemudian al-khinzir, babi, ya. Dan termasuk, ya, yang serupa dengan babi adalah anjing, ya, karena dua hewan ini memang memiliki, ya, keharaman yang sama. Sehingga menjual babi dan anjing ini diharamkan dalam Islam. Begitupun menjual berhala, ya, al-asnam, yang menjual patung-patung yang disembah oleh orang-orang, jelas ini haram. Ya, bahkan, ya, kalau dia menjual patung, dia dapat dosa jariyah, ya, karena dia disembah terus. Selama disembah terus oleh orang musyrik itu, maka dia kena dosanya. Ya. Baik. Faqila, ya Rasulullah, ara'aita syuhumal maitati fa innahu yutla bihas sufun wa yadhanu bihal julud wa yastasbihu bihan nas. Qala la huwa haramun. Maka kemudian ditanyakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai? Ya. Jadi kalau tadi kan dagingnya, sekarang lemaknya bagaimana ya Rasulullah? Karena lemak bangkai itu biasa dipakai untuk melumuri kapal-kapal, ya. Jadi di zaman dulu itu agar kayu nggak cepat rusak, itu, ya, kapal itu dilumuri dengan lemak, ya. Wa yadhanu bihal juludu, ya. Kemudian kulit-kulit diminyaki dengan lemak tersebut. Wa yastasbihu bihan nasu, dan sebagian mereka, ya, menggunakan lemak itu untuk menerangi, ya. Jadi kan kalau zaman dulu itu pakai lentera, ya, pakai lentera diisi minyak. Nah, bagaimana kalau minyaknya itu dari minyak bangkai, ya, dari lemak bangkai? Apa hukumnya? Kata Rasulullah, la wa haram. Tidak, itu juga haram, ya. Jadi termasuk lemaknya, pokoknya semua bagian bangkai, mau lemaknya, ususnya misalnya, darahnya, ini semuanya adalah yang dilarang untuk diperjualbelikan. Dari sini kita mengetahui bahwasanya seorang itu sebelum melakukan jual beli, sebelum bisnis, dia harus mengetahui mana yang halal, mana yang haram, ya, agar tidak terjatuh pada keharaman. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalika, qatalallahu al-yahuda innallaha harrama 'alaihim asy-syuhuma fajmaluhu tsumma ba'uhu fa'akalu samanahu. Kharrajahu al-Bukhari wa Muslim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, melanjutkan ketika itu, qatalul yahud, ya, semoga Allah membinasakan orang Yahudi. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada mereka lemak bangkai, maka mereka pun membaguskannya, kemudian mereka menjualnya, lalu mereka makan keuntungannya.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi jelas sekali dari hadis ini berisi tentang beberapa hal yang dilarang untuk diperjualbelikan. Dan dikiaskan ya dari hadis ini, pokoknya semua benda yang haram, ya, semua benda yang haram zatnya, maka haram harganya, maka haram jual belinya. Ya, semua benda yang haram zatnya, maka haram pula jual belinya. Ini kaidah ya, yang terkenal ya di dalam fikih. Baik ya, lanjut ke hadis yang ke-46. Kita minta pada Nindra ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pada Nindra. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sadisu wal arba'un an Abi Burdata an abihi Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ila al-Yaman fasa'alahu an ashribatin tusna'u biha faqala wa ma hiya qala al-bid'u wal mizru faqila li Abi Burdata wa mal bid'u qala nabidhul asal wal mizru nabidhush sya'ir faqala kullu muskirin haramun kharrajahul Bukhari. Ayo diterjemahin. Dari Abu Burda, hadis yang ke-46 ya, 46 dari Abu Burda dari abinya Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya ke negeri Yaman. Kemudian dia menanyakan kepada Rasul ya, berarti yang sedih. Iya. Dia menanyakan kepada Rasul tentang apa ini Ustaz? Minuman ya? Ya, minuman yang dibuat. Minuman yang dibuat dengannya. Maksudnya apa ya? Ya, maksudnya minuman yang dibuat. Oh. Minuman yang diracik ya, bukan minum langsung. Kalau air kan langsung diminum. Ini minuman yang dibuat dulu. Kemudian faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa ma hiya, apa itu? Kemudian Abu Musa al-Ash'ari, al-bid'u dan al-mizru. Ini nggak tahu Ustaz. Iya, memang itu nggak bisa diterjemahin kecuali nggak bisa ya? Istilahnya. Siap. Kemudian dikatakan kepada Abu Burda, apa itu al-bid'u? Kemudian dia menjawab, nabidhul asal. Apa ya? Nabiz itu rendaman ya, jadi saripati madu. Termasuk kalau antum nih ngerendam kurma semalaman, itu namanya nabiz itu. Nabiz kurma. Rendaman ya. Kalau zaman sekarang tuh kayak, apa tuh istilahnya? Ada sisisnya. Apa namanya? Apa tuh yang kalau jeruk ditaruh air didemin, itu apa istilah kekiniannya apa ya? Oh, apa tuh ya? Coba yang lain ada yang tahu namanya nggak? Infusion. Oh, infus water ya. Ya, berarti infus water. Jadi berarti kalau bid'u itu adalah infus dari madu, kalau mizru infus dari gandum. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, setiap yang memabukkan itu haram. Dikeluarkan dari Imam Bukhari. Ayo, dijawab. Al-haditsu khabar, dengan mubtada yang dibuang, as-sadisu na'tun lil hadits, wa harfu atfin al-arba'una ma'tufun ala as-sadisu. An abi jar majrur, burdata
mudhafun ilaih majrurun. An abihi, an abi berarti jar majrur. Al-ha'u ini sebagai mudhafun ilaih. Kemudian abi di sini berarti badalun min abi. Badalun min siapa saja ya? Yang mana? Abi. Abi yang kedua. Abinya Badalun min abihi ya. iya. Kan lagi jelasin bapaknya Abu Burda kan? Iya. Itu Abu Musa. Dan abi badalun Musa mudhafun ilaih majrurun al-Asy'ari ini na'tun ya Ustaz ya. Na'tun li na'tun li Musa. Radhiyallahu anna harfu taukidin wa nasbin an-nabiyya ini sebagai ismu anna sallallahu alaihi wasallam ba'atha sebagai fi'lun madhi fa'ilnya kembali kepada nabi wa al-ha'u sebagai mudhafun ilaih ilal yaman jar majrur. Fa harfu istinaf. Tadi khobarnya anna itu jumlah dari ba'atsahu ilal yaman. Kemudian fa harfu istinaf sa'ala fi'lun madhi wa fa'iluhu an-nabiyya al-ha'u sebagai mudhafun ilaih an asyribat. Yang nanya Nabi. Salah. Sa'alanya kembali kepada Abi Burdah ya. Iya. Al-ha'unya mudhafun ilaih an asyribatin jar majrur. Tusna'u berarti fi'lun mudhari'un majhulun. Biha jar majrur. Kemudian faqala fa'nya harfu istinaf qala fi'lun madhi wa fa'iluhu nabi wa harfu istinaf ma-nya ini ism istifham saja. Istifham hiya-nya sebagai mubtada. Mubtada apa khobar? Iya deng, khobar. Khobar. Kemudian ya kalau pertanyaan bisa di awal. Hiya-nya sebagai mubtada. Nah, Qala fi'lun madhi wa fa'ilnya kembali kepada Abu Burdah. Al-bid'u al-bid'u ini khobar ya Ustaz ya. Iya, hiya albitu. Dia adalah albitu gitu. Ya. Wa harfu atfin al-mizru ma'tufun ala al-bid'u. Nah. Lanjut Ustaz. Ya, lanjut lagi. Fa harfu istifnaf qila fi'lun madhi majhul. Naibul fa'ilnya di depan ya Ustaz ya. Mana naibul fa'il? Kalau kila kayak gini dia ntar naibul fa'ilnya itu maqul qaulnya yang dikatakan itu. Iya. Di abi jar majrur burdata mudhafun ilaih wa harfu atfin ma ism istifham sebagai khabar al-bid'u mubtada. Qala sebagai fi'lun madhi fa'ilnya berarti Abu Burdah. Kemudian nabidhu ini sebagai khabar ya Ustaz ya. Nah. Khabar lagi mubtadanya dibuang al-asali mudhafun ilaih wa harfu atfin al-mizru sebagai mubtada ya Ustaz ya. Al-mizru mubtada nabidhu khabar asy-sya'iri mudhafun ilaih. Fa harfu istinaf qala fi'lun mudhari'un fi'lun madhi fa'ilnya pada Rasulullah SAW. Kullu ini sebagai mubtada muskirin mudhafun ilaih. Kemudian haramun sebagai khabar.
Kharraja ini sebagai fi'lun madhi, al-ha'u sebagai maf'ulun bi, al-Bukhariyu sebagai fa'ilnya. Nah, Ustaz. Halo? Ustaz? Assalamualaikum. Ya, Udah Assalamualaikum, selesai, Ustaz. Pak. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran, Ustaz? Oh, Afwan, ini tiba-tiba wifi-nya mati. Oh, iya. Tadi udah Sekarang selesai, Ustaz? connect pakai, ya, tadi Anda dengar sih sampai selesai, cuma habis Oh, iya. untuk baca saya mati. Oh, no. Tap ya. Apa nanti kalau suaranya nggak kedengeran kasih tahu ya, soalnya ini pakai koneksi 4G, tapi 4G-nya cuma satu bar doang kayaknya. Nggak tahu nih kuat kagak. Semoga aja kuat ya. Tadi kita udah sampai hadis yang ke 46 ya. Al-hadisu as-sadisu al-arba'un. Hadis yang ke-46. An Abi Burdata an Abihi Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'asahu ila al-Yaman fasa'alahu an ashribatin tusna'u biha faqala wa ma hiya qala al-bid'u wal mizru. Dari Abu Burdah, dari ayahnya yaitu Abu Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya, yaitu mengutus Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman. Maka ya Abu Musa al-Asy'ari ini bertanya. Jadi ini apa tadi yang benar yang bertanya Abu Musa al-Asy'ari ya, karena dia meriwayatkan dari ayahnya. Maka Abu Musa al-Asy'ari bertanya kepada Rasulullah tentang minuman yang dibuat ya di Yaman. Faqala wa ma hiya, apa minuman yang dibuat itu? Qala, Abu Musa al-Asy'ari mengatakan al-bid'u wal mizru. Ya. Faqila li Abi Burdah, wa mal bid'u? Qala nabidul asali wal mizru nabidus syairi. Maka Rasulullah bertanya kepada Abu Burdah, oh ya Afwan, berarti ini memang Abu Burdah ya. Nah, ini tadi benar ke Abu Burdah. Maka ditanyakan kepada Abu Burdah, wa mal bitu, apa itu al-bitu? Qala, Abu Burdah berkata, nabidul asali. Ya, ini saripati
dari madu. Wal mizru nabidus syairi. Ini saripati dari gandum. Faqala kullu muskirin haramun. Ya. Lalu Rasulullah menjawab, kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu hukumnya adalah haram. Kharrajahul Bukhari. Ya, dikeluarkan oleh Bukhari. Ya. Baik, jadi dari hadis ini kita mengetahui sebuah hukum fikih bahwasanya kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram. Apapun namanya, ya. Jadi istilahnya mau arak, mau khamar, mau minuman keras, mau apa lagi? Whisky. Pokoknya semua yang memabukkan maka hukumnya adalah haram. Dan ilat dari keharamannya adalah apa namanya? Memabukkannya. Makanya kenapa tape itu halal? Karena sekalipun tape mengandung alkohol, tapi tape ini nggak memabukkan, ya makanya dia hukumnya halal. Adapun minuman keras, ya sekalipun misalnya alkoholnya sedikit, tapi bisa memabukkan ya seseorang, bisa menghilangkan atau mengurangi kesadaran seseorang, maka ini adalah hukumnya adalah haram. Ya. Jadi dari hadis ini kita belajar bahwasanya segala sesuatu yang memabukkan, yang membuat orang tidak bisa menguasai dirinya, maka hukumnya adalah haram. Tapi tidak semua penggunanya diharamkan. Karena di beberapa penerapan, terutama di bidang medis ya, maka penggunaan semacam obat bius, karena tujuannya untuk sesuatu yang dibolehkan syariat, tujuan darurat, maka yang semacam ini boleh. Tapi kalau tujuannya ya untuk yang selainnya, hanya untuk kepuasan, atau untuk kesenangan, untuk alasan yang dibuat-buat, maka jelas ini hukumnya adalah haram. Ya. Pokoknya semua yang memabukkan, apapun namanya, mau khamar, mau whisky, mau minuman keras, ya, mau air keras, atau apapun namanya, ya semua yang memabukkan itu hukumnya adalah haram. Ya. Makanya ada kaidah, kullu muskirin khamrun, wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan semua khamar itu adalah haram. Ya. Pokoknya apa saja yang memabukkan itu adalah khamar. Dan semua khamar itu hukumnya adalah haram. Ya, ini insya Allah jelas sekali ya. Tidak melakukannya kecuali orang-orang yang fasik. Ya, orang-orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang mengaku beriman kepada Allah. Ya dia Islam, tapi bermaksiat secara terang-terangan. Ya, ini namanya orang fasik. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Insya Allah kita selesaikan hari ini ya. Kalau cukup waktunya. Hadis yang ke-47. Tapi kayaknya nggak cukup ya. Besok aja deh, biar pas 10 hari ya. Ini terakhir untuk hari ini, hadis ke-47 ya. Sekarang berarti siapa? Pak Ardan ya. Pak Ardan itu belum? Udah. Sudah baca belum? Udah, udah baca. Ustaz. Oh udah ya, Wana lagi nggak fokus nih. Taib. Pak Hizam berarti yang belum ya? Taib, Pak Hizam. Al-hadithu as-sabi wal-arba'un anil miqdamid ma'di kariba radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma mala'a adamiyyun wi'a'an syarran min batnin bihasbi bani adama akalatun yukimna sulbahu fa in kana la mahalata fatulusun li ta'amihi wa tulusun li syarabihi wa tulusun li nafsihi rawahu al-imam Ahmad wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa qala at-Tirmizi haditsun hasanun. Hadis yang ke-47 dari Al-Misdam bin Ma'di Karib, semoga meridainya, berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang anak Adam memenuhi wi'aan suatu tempat yang buruk dari perutnya
Bihasbin, dan cukup untuk anak Adam makan makanan yang menegakkan tulang punggungnya. Fa in kana la mahala, maka jika tidak mahala tidak, Ya, maka jika lebih dari itu, fasulusun, maka sepertiganya untuk makannya dan sepertiganya untuk minumannya dan sepertiganya untuk nafasnya, untuk dirinya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dan Nasa'i dan Ibnu Majah, dan Tirmizi berkata hadis hasan. ayo. Diarab sedikit atau semuanya aja? Al-hadisu khobar as-sabi'u ma'at wal arba'un ma'tuf anil miqdam jar majrur ibni badal ma'di mudhafun ilaih kariba apa tuh? Mudhafun ilaih. Terus Radhiyallahu anhu qala fil madhi fa'ilna. ini kalau ini Ma'di Kariba ini contoh nama yang susunnya itu tarkib ya. Jadi asalnya dua kata tapi jadi satu jadinya Ma'di Kariba. Jadi kalau mau ngerop ini mudhof Ma'di Kariba ini dia mudhof ilaih dan dia mabni. Kayak gitu. Baik, lanjut Pak. Qala fil madhi fa'ilnya kembali ke al-miqdam. Sami'tu fil madhi at-ta'u fa'il rasula maf'ulun bih Allahi lafzul jalalah mudhafun ilaih sallallahu alaihi wasallam yaqulu fil mudhari fa'ilnya kembali ke Rasulullah. Ma mala'a ma dia harfun nafi ya Ustaz. Mana apa? Harfun nafi. Iya. Nafi. Harfun nafin mala'a fi'il madhi adamiyun fa'il wi'aan maf'ulun bih syarran na'at Ya, naat ya. Na'at min batnin jar majrur. Terus Fi hasbi jar majrur ibni mudhafun ilaih adama mudhafun ilaih akalatun dia sebagai akalatun ini jadi apa? Jadi mubtada ya? Mubtada. Nah, akalatun mubtada yukimna fil mudhari. Yukimna fil mudhari. Failnya balik ke akalatun lagi. Failnya kembali ke akalatun. Sulba fiil maf'ulun bih. Al-ha'u mudhafun ilaih. Terus Fa harfu istinaf in harfu syaratin karena tuh ada yang nanya tuh kabarnya akalatun yang mana? hasbi itu. Itu ya jumlah hikim nasul bahu ya. Kan makanan menegakkan sendinya tulangnya. Karena fi'il madhi nafis isimnya ke dhamir mustatir. Mana? Karena Coba kira-kira apa ya?
Iya ya, dia kembali ke baton ya, kembali ke perut ya. kembali ke perut. La harfun nafin Ini kalau kayak gini udah pasti nafiyatun lil jinsi. nafiyatun lil jinsi. Mahalata isimla. Ya, isimnya. Fasulusu fa harfu jawab syaratin. Sulusun Mubtada. li ta'ami jar majrur alham mudhaf ilaih li ta'ami ini sebagai khobar. Waw harfu afin sulusun ma'tuf li syarabihi jar majrur alha mudhafun ilaih. Waw harfu afin sulusun ma'tuf li nafasi jar majrur alha mudhafun ilaih. Rawa fil madhi alha maf'ulun bih al imamu fa'il Ahmadu mudhafun ilaih. Wa Tirmidzi wa harfu afin at-Tirmidzi ma'tuf wan Nasa'i wa harfu afin an-Nasa'i ma'tuf wa Ibnu Majah wa harfu afin Ibnu ma'tuf Majah mudhafun ilaih. Wa qala at-Tirmidzi wa harfu afin qala fil madhi at-Tirmidzi fa'il haditsun hasanun haditsun khabar hasanun na'at. Nah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Iya. Baik ya, hadis yang ke-47 ya. Al-hadisu as-sabi'u wal arba'un. Hadis yang ke-47. Anil Miqdam bin Ma'di Kariba radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Miqdam bin Ma'di Karib, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mala adamiyun ya wi'aan syarran min batnin bihasbi ibni adama akalatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi. Ya, tidaklah seorang anak Adam memenuhi ya tempat yang jelek, ya tempat yang lebih jelek daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam makanan yang menegakkan sendinya, menegakkan tulangnya. Fa in kana la mahalata, maka jika memang harus lebih dari itu, ya maka jika ada tempat lagi dari perutnya itu, fasulusun li ta'amihi, maka sepertiga untuk makanan, wasulusun li syarabihi, sepertiga untuk minuman, wasulusun li nafasihi, dan sepertiga untuk udara, untuk nafasnya. Rawal Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Wa qala Tirmidzi hadisun hasan. Dan Tirmidzi berkata, ini adalah hadis yang hasan. Baik. Jadi hadis ini berisi larangan berlebih-lebihan dalam makan dan minum ya. Larangan berlebih-lebihan dalam makan dan minum, terutama pas nih kita kan lagi puasa ya. Banyak yang ketika azan maghrib berkumandang itu banyak yang dendam ya. Jadi makan sebanyak-banyaknya, minum sebanyak-banyaknya, sampai akhirnya perutnya kepenuhan. Akhirnya ini akan mempengaruhi kekuatannya dalam sholat tarawih. Ya, akhirnya sholat tarawihnya ogah-ogahan karena berat yang menahan perut. Makanya di sini berisi larangan berlebih-lebihan. Memang setiap perkara yang berlebih-lebihan, setiap perkara yang melebihi batasnya itu tidak baik, termasuk makan dan minum. Ya, seorang muslim harus meyakini bahwasanya makan dan minum kita ini sebatas untuk menegakkan badan kita, ya, menegakkan tulang kita. Bahkan kalau kita ya ketika makan niatnya supaya kuat ibadah, ini makannya berpahala, ya, makannya berpahala. Jadi ya kan di awal-awal hadis arba'in, bahkan hadis pertama ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Makanya kalau kita meniatkan makan dan minum kita
ya untuk menegakkan badan kita agar kita kuat dalam beribadah, agar kita kuat qiyamul lail misalnya, maka ini bernilai ibadah. Karena dalam Islam amalan tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk hal-hal yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala. Karena ya ada satu kaidah, hukum sarannya itu seperti hukum tujuan, ya. Hukum saran seperti hukum tujuan, ya. Artinya kalau misalnya kita nggak makan, kemudian kita nggak minum, kita kan akan lemes. Kalau kita lemes, maka kita nggak kuat beribadah. Maka hukum makan ini, kalau kita niatkan untuk menguatkan ibadah, dia menjadi naik dari yang asalnya mubah menjadi berpahala, ya, menjadi berpahala. Jadi inilah indahnya Islam, ya. Hanya karena beda niat akan beda pengaruhnya. Orang yang ya niat makannya untuk kepuasan pribadi beda dengan orang yang niat makannya untuk agar menguatkan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sekali lagi, janganlah kita berlebihan dalam masalah makan dan minum. Makan dan minum seperlunya saja, secukupnya saja, karena perut kita ini ada hak untuk makanan sepertiga, ada hak untuk minuman sepertiga, dan ada hak untuk udara atau nafas sepertiga. Ya, dan marilah kita niatkan makan dan minum kita ini dalam rangka menguatkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi hari ini. Silakan kalau ada yang mau tanya jawab. Insya Allah kita akan menyelesaikan majlis kita besok, ya, karena masih ada 3 hadis lagi, ya. Ya, silakan yang mau bertanya. Silakan Bu Aisyah. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi saya kurang begitu jelas mendengarkan i'roban Pak Hizam ya. Yang itu saya mau tanya i'robnya ini, ma mala'a adamiyun wi'aan. Nah, tadi tuh wi'aan itu sebagai apa ya, Ustadz? Maf'ul bih. Oh, langsung maf'ulun bih ya? Iya. Iya. Karena Terus kan itu kan tidaklah seorang anak Adam memenuhi WA itu kan tempat, ya. Tempat yang buruk dari perut. Jadi tempat jelas sebagai objek kan. Maf'ul bih. Iya. Terus yang bawahnya itu la mahalata fasulusun lito'amihi itu biasa aja mubtada khobar ya Ustaz ya? Iya. Oh iya. Saya kan biasanya mendapati di buku Ustadz itu sulusu itu sebagai apa gitu ya. Oh, ini ya, akal terogi pas sulusahu gitu ya. Nah gitu. Itu kan lagi bahas badal. Ini kan Iya, lagi nggak ngomongin bagian kan? Iya. Kalau ini kan langsung di depan gitu Ustaz. Iya. Iya, mubtada khobar. Mohon maaf, hadis sebelumnya Ustaz yang sadis wal arbaun itu tadi itu kan ada fi'lun majhul ya. Nah, ketika fi'lun majhul seperti ini tuh naibul fa'ilnya tuh tadi apa ya? Fasa'alahu an ashribatin tusna'u biha. Nah, si naibul fa'ilnya tuh apa tadi Ustaz? Minuman kan? Kan kita lagi bahas minuman. Oh, jadi kembali ke si asribah. Iya, buktinya pakai mu'annas kan. Terus na'u bukan yusna'u, karena asribah kan mu'annas. Oh, iya. Oh, na'am. Biasanya kan nggak di depan gitu. Biasanya di belakang. Enggak juga sih, banyak juga yang di depan, Bu. Ya mungkin Quran, baru. idza suhufu nusyirat, ya kan? Idza kuburu bu'sirat. Itu kan di depan semua naibul fa'ilnya. Oh, iya. Idza syamsu kuwirat. Itu kan majhul. Itu di depan semua. Oh, iya. Cuman kemarin kan saya baca aja. Nggak mikirin i'rob gitu, Ustaz. Oh, iya. Jadi kan lumayan, alhamdulillah kan pengaruh dari belajar nahwu i'rob begini ketika baca Quran, nyari-nyari gitu. Mana si fa'ilnya, mana si naibul fa'ilnya gitu, Ustaz. Ya, karena memang inti dari belajar bahasa itu harus pembiasaan. Iya.
Kayak misalnya, pernah lihat nggak orang tuh, kalau penjual emas itu nggak perlu alat untuk tahu ini emas asli atau palsu. Ya nggak? Kalau Oh, kita nih dikasih emas, Bu Aisyah nih misalnya, saya kasih emas, Bu Aisyah coba nih lihat, asli atau palsu. Kita bilang, saya mana tahu gitu kan. Karena kalau cuma soal warna, ya teknologi zaman sekarang tuh bisa. Tapi kalau orang yang udah biasa berkecimpung di dunia peremasan, itu cuma dengan ngelihat doang itu udah tahu dia. Bahkan mungkin dengan dia tenteng-tenteng doang, dia tahu beratnya berapa gram itu. Cuma dia taruh telapaknya. iya, Saking seringnya. Begitupun dengan bahasa. Yang namanya, kalau bahasa namanya zauk, Bu ya. Zauk. iya, Zauk itu apa ya? Cita rasa. iya. Cita rasa berbahasa. Zauk itu akan kita dapat seiring dengan makin intensnya kita berinteraksi dengan literatur bahasa Arab. Bahkan kalau kita udah sering banget, kita udah nggak pakai mikirin Kaidah. kaidah lagi, Mm-mm. bacanya nggak otos saja, udah pakai feeling gitu. Iya. Seakan-akan nih telinga kita nih nggak akan terima kalau kita bacanya salah. Kayaknya nggak gini. Ya, jadi saking seringnya dia baca, sehingga telinga dia tuh nggak nerima. Dan ini namanya zauk tidak akan dicapai kecuali bagi orang yang berlatih dengan sangat intens. Ya, makanya memang harus sering-sering dilatih, Bu Aisyah. Iya Ustadz, jadi kalau kemarin kan cuma baca Qurannya cuma baca aja gitu, nggak merhatiin itunya nahunya. Nah, sekarang kan alhamdulillah hadis arba'in sedikit-sedikit saya agak ngerti lah, walaupun belum paham semuanya. Nanti Ustadz, jadi untuk Syawal itu Safinatun Najah ataukah Umdatul Ahkam Ustadz? Kan kalau Umdatul Ahkam hadis, jadi banyak bersolawat untuk Rasulullah. Ya nantilah kita pikirin, soalnya Umdatul Ahkam agak panjang kan. Saya mikirin kapan selesainya kalau yang tebal-tebal kayak gitu. Oh ya Ustaz. Nah, Mendingan jazakallahu saya lebih khairan. suka bahas kitab ya. Saya lebih suka bahas kitab yang tipis tapi selesai daripada tebal nggak selesai gitu. Ya, taib. Wa jazakillahu khairan wa barakallahu fiik ya. Oh, banyak yang ngantri ya. Silakan Bu Martarena. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya mau nanya tadi air nabas madu itu jadi haram ya Ustaz? Bukan semata-mata madunya, tapi yang udah jadi memabukkan. Kayak anggur itu, Bu. Kalau kita rendam sehari mah masih nggak masalah kan. Tapi kalau kita rendam lama, entar jadi khomer dia. Jadi yang haram tuh kalau sudah berubah jadi khomernya. Bukan karena rendamannya. Jadi semata-mata kita rendam madu, misalnya air kita campur madu, ini nggak memabukkan, maka bukan homer. Tapi kalau kita campur misalnya madu dengan air, kita diamkan, kan kata yang bikin minuman keras itu ya, makin lama makin enak gitu kan, disimpan gitu kan di dalam kendi misalnya, nanti setelah beberapa tahun dibuka, kan tuh biasanya udah ada alkoholnya. Nah yang kayak gini baru haram. Tapi kalau semata-mata kita nyampur air dengan madu, anggur dengan air kita campur, ini nggak masalah karena tidak memabukkan. Karena ilat hukumnya adalah pada memabukkannya, Bu. Bukan pada campurannya, gitu. Nah, terus satu lagi Ustadz, kalau saya pernah dengar ceramah Ustadz Salafi ya, kalau nggak salah buah pala itu katanya haram karena kalau banyak bisa jadi obat bius ya. Terus sekarang saya udah nggak pakai buah pala, tapi kayak misalnya kita ke warung makan, misalnya kita kan itu kan biasa untuk bumbu ya. Jadi gimana Ustaz? Kayaknya kalau masyarakat awam di Indonesia, di Malaysia itu buah pala kayaknya masih bumbunya memang orang-orang Muslim juga pada masih pakai gitu. Kalau misalnya semuanya jadiin misalnya haram kan jadi sedikit juga haram katanya. Iya, karena memang ada kaidah itu askar kasiruhu faqalilu haram ya. Apa yang banyaknya haram maka sedikitnya juga haram. Jadi biar nggak ada orang yang kan aneh cuma sesendok doang, nggak boleh. Jadi kalau homer ya. Tapi kalau buah pala memang ada hilaf, Bu. Ada hilaf kenapa? Karena buah pala itu kan memabukkannya tidak seperti apa ya? Tidak seperti homer pada umumnya kan. Makanya ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang mengharamkan.
Nah, bagaimana sikap kita kalau seperti ini? Ya, sikap kita kalau seperti ini, ya kalau itu berkaitan dengan pribadi kita, ya jangan ditinggalkan. Karena Anda sering bilang bahwa kalau ada masalah fikih yang di situ berkumpul antara yang boleh dan nggak boleh, antara yang halal dan haram, maka Anda katakan al-khuruju minal ikhtilaf mustahab ya. Keluar dari perselisihan itu disukai. Artinya mendingan kita anggap haram. Kenapa? Karena kalau sekiranya itu beneran halal, nggak masalah. Toh kita makanan banyak gitu. Tapi kalau ternyata haram, kita dosa. Ya. Sehingga dalam masalah yang semacam ini, kita harus hati-hati. Ya. Karena berhati-hati dari yang haram namanya warok. Orang yang berhati-hati dari yang haram dan syubhat, namanya orang yang warok. Ya, jadi seperti itu, Bu Marta. Tapi kalau misalnya kita makan di restoran gitu, Ustaz, kita kan ya, hukum asalnya kan kalau kita nggak tahu nggak apa-apa, makanya jangan membebankan diri. Kan ada kaidah, jangan kau bertanya dengan pertanyaan yang jawabannya akan menyusahkan. Begini makan aja, Bu. Oh gitu. Nah, iya. Karena kalau sekiranya kita dituntut untuk bertanya setiap makan, repot juga. Pak, beli ayamnya di mana? Motongnya pakai bismillah nggak? Ini kan repot. Jadi untuk hal-hal yang semacam ini ya nggak masalah. Tapi kalau itu menyangkut dengan sesuatu yang bisa kita kontrol ya di rumah kita, maka sebaiknya ditinggalkan. Tapi kalau di tempat orang, di rumah makan, ya makan aja. Ya. Karena hukum asal perkara dunia itu halal ya. Sampai datang betul-betul ya, sampai jelas keharaman. Seperti itu ya, Bu Mata. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Sama Umu Fadel ya. Ustaz. Nah. Afwan Ustaz, ini di luar materi. Udah materi. Ya enggak, saya mau bertanya tentang ini Ustaz. Huruf taukid nasbin yang diletakkan di depan isim dzorof Ustaz. Misalnya innal ana, sesungguhnya sekarang adalah syahrul Ramadan. Ini sebenarnya kalimat ini sudah sempurna belum Ustaz? Innal ana sesungguhnya sekarang adalah bulan Ramadan. Ini kan huruf taukidnya atau nasbinnya itu ada di depan dorful isim yang dorful. Jelas al-ana itu dia nggak bisa jadi mubtada, Bu. Karena nggak ada mubtada yang dari dzorof ya. Semua dzorof pasti jadi khobar. Sehingga kalau Ibu mengatakan innal ana, apa tadi innal apa? Innal ana syahrul Ramadan. Ingin menegaskan bahwa itu ada yang dibuang itu. Misalnya inna syahr ramadhana jaa al-ana. Sesungguhnya bulan Ramadan telah datang sekarang. Ini bisa. Tapi kalau innal ana syahr ramadhan ini nggak bisa ya, karena kaidahnya adalah mubtada itu nggak bisa dari syibul jumlah. Mubtada itu hanya bisa dari mufrad ya. Dia nggak bisa dari ghairu mufrad. Kecuali, tapi ada juga mubtada yang nggak mufrad. Kecuali kalau dia adalah masdariyah, itu boleh. Misalnya dalam Al-Quran yang membahas tentang puasa ya, wa an tasumu khairul lakum. Itu antasumu mubtada, Bu. Kenapa antasumu mubtada? Karena ada an masdariyah. An masdariyah ini fungsinya merubah fiil jadi masdar. Jadi makna dari wa antasumu khairul lakum maknanya adalah saumukum khairul lakum. Itu dia. Ini satu-satunya mubtada yang bentuknya bukan mufrad ya, tapi dari bentuk jumlah, yaitu dengan an masdariyah. Selebihnya khobar itu yang bisa bentuknya ghairu mufrad hanyalah khobar. Artinya kalau kita bikin kalimat innal ana Ramadan misalnya, semuanya sekarang Ramadan, ini ada yang kurang. Isimnya ini belum ada. Ya betul. Jadi belum sempurna ya Ustaz ya kalimatnya ya? Belum ya. Karena al-an ini nggak akan bisa jadi mubtada. Baik. Dia pasti jadi khobar. Atau jadi keterangan aja. Keterangan tambahan. Oh, baik. Tapi tidak dzorof, katanya dzorof itu bisa Ustaz kan dibuat sebagai ini mubtada ya tadi? Nggak bisa. Gimana caranya? Misalnya yaumul jum'ah. Itu bukan dzorof, Bu. Oh, bukan. Mubtada. Oh. Maknanya memang dzorof. Ingat loh.
Zorob itu adalah setiap kata yang mengandung makna waktu atau tempat dan diniatkan sebagai zorob. Kalau nggak diniatkan, iya. bukan zorob. Jadi seperti kalau kita bilang, uhibbu yaumal Jumat, artinya saya suka hari Jumat apa saya suka di hari Jumat. Iya, iya, iya. Iya betul. Ustaz. Jadi bedakan antara isim makan dengan zorob makan. Isim makan bisa menjadi zorob makan kalau diniatkan sebagai zorob. Gimana cara meniatkannya? Pertama dia harus masuk. Kayak gitu. Ya. Yang kedua maknanya sesuai. Uhibbu yaumal Jum'ah. Saya suka hari Jumat. Ini bukan zorob. Tapi kalau uhibbu ngapain ya? Saya suka ngapain ya? Uhibbu qira'ata suratil kahfi yaumal Jum'ati. Nah, ini itu baru zorob. saya suka membaca surat kahfi di hari Jumat. Begitu. Oh iya. Baik Ustaz. Syukran. Baik, ya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi demikian ya pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Insya Allah kita akan menutup majlis kita besok ya. Kita akan selesaikan 3 hadis lagi supaya selesai 42 hadis arba'in dan 8 tambahan dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala. Demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.